Sebetulnya kita mengerti ya, ini kan cerita yang sudah harusnya dibahas itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Tetapi sih banyak juga sampai hari ini, bahkan hari ini mulai naik lagi. Anda mengerti bahwa pada saat COVID itu meledak di 2020, kemudian Indonesia saja memesan vaksin dari China. Di negara-negara banyak yang membuat vaksin, dari Amerika juga, paling banyak Amerika buat, Rusia juga buat, India juga buat. Dia tidak beredar vaksinnya, yang Rusia akhirnya tidak beredar juga karena terbukti kan vaksin itu harus 1, 2, 3 pertama, dan orangnya semakin sedikit, makin paling banyak, dan Rusia itu tidak melakukan yang tahap ketiga. Dan kemudian dari Amerika juga banyak, dari China. Nah, Indonesia memang dari China. Bapak Ibu, ini saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu apa yang saya dapatkan di dalam sebuah riset terkait dengan vaksin kita 4 tahun yang lalu, 5 atau 4 tahun lalu. Jadi dalam vaksin itu, seperti yang tadi dia katakan, saya ini background-nya bukan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Background saya bukan kesehatan, saya juga tidak mempelajari kesehatan, tapi saya membaca banyak dari artikel-artikel dan bukan yang lain. Saya juga membaca dari jurnal, ada 2 jurnal di mana vaksin COVID itu ternyata mengandung logam dimasukkan ke dalam vaksin tersebut. Bapak Ibu, jadi intinya bahwa vaksin itu kan, saya bukan orang anti vaksin. Jadi, Bapak Ibu harus pahami dulu, saya ini orangnya tidak anti vaksin, saya menerima vaksin, tapi vaksin tertentu. Jadi vaksin itu yang kita pesan dari China, itu dipesan Indonesia, masuk ke Indonesia, dan itu hanya 4 bulan bertahan. Jadi 4 bulan itu masanya sudah ke bulan ke-6, 5, ke-7 itu sudah akan daluarsa gitu. Nah, vaksin itu dipesan dari China masuk ke Indonesia itu dalam waktu 2 bulan. Indonesia ini itu kan banyak dan tersebar mas, ke kiri sampai kanan, dan utara sampai selatan, dan barat sampai timur. Jadi untuk didistribusikannya cukup lama. Sehingga waktu didistribusikan, itu sebetulnya kalau Anda disuntik dengan vaksin yang atau yang kedua, itu disuntik. Bapak Ibu, jadi China sih mengatakan bahwa vaksin ini, itu dibuat ke Amerika. Amerika sendiri mengatakan ini buatan dari China. Anda mengerti bahwa 2 atau 3 bulan sebelum COVID itu dari China di Wuhan, itu ternyata banyak orang Amerika yang berlatih perang dengan pergi ke sana. Jadi tentara-tentara pergi ke sana untuk latihan. Ada yang mengatakan itulah di situ terjadi proyek itu bocor. Nah, sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Bapak Ibu mengerti bahwa vaksin yang sudah diberikan oleh orang dari China yang sudah masuk penjara itu, ternyata hari ini ketahuan bahwa vaksin itu menyebabkan, seperti tadi dikatakan, ada autoimun, ada penyakit paru-paru, ada penyakit ginjal, penyakit jantung, bahkan banyak penyakit yang terjadi bahwa vaksin itu ternyata tidak sepenuhnya aman. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti soal keamanan vaksin itu apa sih? Sebetulnya kalau kita melakukan survei pada vaksin-vaksin yang awal, vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemah. Jadi dengan dilemahkan itu, kalau jadi suntikan, dia akan masuk dalam tubuh. Tubuh yang mengenali bibit penyakit yang sudah lemah akan menimbulkan imun. Jadi tubuh akan melawan yang bakteri atau virus gitu ya, yang lemah itu dengan imun. Ya, imun yang muncul ini akan berkembang sehingga tubuh Anda dan saya menjadi kuat untuk menahan serangan dari bibit tersebut masuk dalam tubuh Anda. Itulah vaksin. Jadi kita mengerti vaksin seperti itu. Vaksin harus diberikan kepada orang yang sehat. Tidak boleh kepada orang lagi demam, lagi panas tinggi, nggak boleh tuh. Vaksin nggak boleh. Sudah tahu itu dari sejak kita kelas kecil, Bapak Ibu. Vaksin yang jadi seperti itu vaksin yang paling aman.
Vaksin-vaksin paling aman itu vaksin yang dari bibit, yang dilemah. Bapak Ibu, cerita mengenai vaksin ini sudah berkembang itu di tahun 2015. Di 2012 sudah dikatakan bahwa nanti akan ada yang tidak sebuah kondisi sakit penyakit meledak dan menyebabkan semua pandemi semua negara. 2012. 2015 banyak orang yang bicara, Anda bisa cari di YouTube-nya, termasuk seorang dari dunia puter, BG. Gitu. BG itu bicara mengenai kemungkinan di masa depan akan terjadi fenomena pandemi. Cerita pandemik itu dia cerita mengenai apa yang dibuat dan bagaimana mengatasinya dengan sebuah vaksin. 2015 kenyataan itu dianggap sebagai ingin lalu saja. Di 2017 ini menarik sekali 2017. Bapak Ibu kalau membuka 2010-2012 ya, itu ada namanya Rockefeller agenda. Anda bisa membaca agenda tersebut. Salah satunya adalah pandemi seluruh muka bumi. Kok bisa begitu Pak? Apa itu sebuah perencanaan? Saya tidak tahu. Bapak Ibu, waktu Anda melihat 2017, Anda kan kaget sekali. Di situ sudah mulai banyak tokoh dunia, tokoh besar, yang berbicara kepada banyak orang. Di panggung-panggung yang besar, mereka berbicara bahwa kita akan mengalami ledakan penduduk. Kita akan mengalami jumlah orang begitu banyak, ini akan menjadi tanda yang buruk bagi makanan, bagi pekerjaan, kehidupan yang layak, itu menjadi sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu, cara untuk mengurangi itu dengan depopulasi, tapi dengan depopulasi dikatakan bahwa menggunakan vaksin. Saya jadi bingung ya. Vaksin, depopulasi, harusnya kan kalau Anda sakit, dikasih vaksin, maka Anda jadi sehat. Anda tidak meninggal. Jadi kondisi makin baik gitu. Tetapi yang unik dikatakan pada saat itu adalah untuk melakukan depopulasi, jumlah orang harus diturunkan. Cara yang dipakai adalah vaksin. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi kondisi itu dianggap ke angin lalu. Nah, Anda tahu, dia kan masih sehat-sehat saja, dunia baik-baik saja. Jadi tidak pernah dianggap sebagai sebuah cerita apapun. Nah, peristiwanya terjadi. Tiba-tiba meledak sebuah pandemi di tahun 2019 akhir, ke Indonesia masuk di 2020. Indonesia pertama kali masuk itu adalah bulan Maret, bulan 2. Padahal tahun di Januari, Februari sudah ada, dunia sudah ada, tapi belum masuk Indonesia. Bapak Ibu, menurut data kasus itu pertama, kedua, jadi orang pertama dan kedua yang menerima penyakit tersebut, yang terkena penyakit tersebut, ada Depok, daerah saya itu. Tetapi saya mengerti sebetulnya bukan itu, ada di Indonesia yang lain juga. Nah, Bapak Ibu, waktu itu meledak, kita kembali saya juga sadar. Lalu saya mencari lagi cerita di YouTube, sebuah cerita fenomena on bicara di saya baca, kenapa ada seperti ini, seperti hari ini. Daknya itu menjadi tidak kendali. Bapak Ibu, Anda mungkin melihat ya, orang-orang yang menerima vaksin, saya cenderung tidak mau bicara kalau orang berkata itu adalah saat akhir jalan. Belum. Akhir jalan akan lebih parah dari tersebut. Belum. Waktunya pada saat itu. Nah, hari itu, orang-orang terkena. Orang-orang masuk rumah sakit. Dan Bapak Ibu tahu lah, ya ini sama juga tahu bahwa orang yang sakit itu di rumah sakit jadi apa-apa saja. Di rumah sakit didiamkan aja. Jadi mereka cuma minum saja dikurangi, obat tidak boleh diminum semuanya. Ini ada suara yang ini bisa dimatikan. Ada suara ini. Baik, ya, Pak Runa mendengar suara saya? Jadi, ya sudah. Jadi waktu itu terjadi, saya melihat bahwa sepertinya, mari, karena orang di rumah sakit tidak boleh minum obat, minumnya juga jar, dan mereka mengalami
DDM itu adalah penyakit yang membuat karena darahnya kental. Anda mengerti kalau darah sudah tahu berbahaya sekali. Dan terjadi adalah darah mengental dan orang itu melewat di rumah sakit, meninggal. Sebenarnya rumah sakit juga sulit karena orang rumah sakit kan juga ada yang pakai APD sampai 1 hari dan ketakutan luar biasa. Bapak Ibu pada pakai APD mau nafas ya susah loh itu Bapak Ibu. Kondisi itu menyulitkan dan menjadi fenomena di mana-mana. Tapi kalau hari ini saya melihat bahwa ternyata orang itu meninggal karena sudah sakit, itu karena memang tidak menerima satu obat atau obat tertentu. Hanya hari itu banyak sekali mendapat mengenai obat. Setelah bulan barulah muncul pengobatan yang cocok untuk penyakit tersebut. COVID ya waktu itu ya. Nah, hari itu mulai dikasih. Jadi pengobatan itu mulai rapi, bulan itu mulai rapi itu. Tapi tahu di rumah sakit juga banyak orang-orang yang menolak untuk mendekati orang-orang yang sakit ini. Dan kalau meninggal tidak bisa dikubur, harus dibakar, tidak mau harus dikubur hari itu juga. Dan orang yang juga tidak datang untuk menjenguk orang-orang yang meninggal. Bapak Ibu, yang terjadi ada hari-hari itu mencekam sekali, situasinya sulit dan rumit gitu ya. Dan kemudian perintah meminta bantuan dari China, dikirimlah vaksin-vaksin ke Indonesia. Vaksin pertama yang Anda terima kalau Pak Ibu menggunakan di Indonesia aman. Pertama, karena waktunya hanya 7 bulan. Jadi kalau saya sudah memakai satu barang yang kadaluarsa sudah tiba gitu Bapak Ibu. Jadi kita memakai itu, aduh terima suatu tidak, karena sudah aman, mungkin sudah aman. Orang-orang yang hari ini bisa mengatakan bahwa vaksin itu ditemukan 75 hari setelah COVID itu reda. 75 hari profesor itu meneliti dan menemukan 75 hari obat untuk vaksin dan 78 hari kemudian menyebar tanpa sebuah pemaham untuk melakukan percobaan kepada orang karena waktunya sangat darurat hari itu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah waktu vaksin itu berjalan, kalau Anda disuntik tanah, kalian akan naik, Bapak Ibu. Tetapi saya akan turun menyepat. Lalu Anda diminta lagi untuk vaksin 2. Bapak Ibu, vaksin kedua itu juga sama. Itu cuma berlangsung selama 4 bulan. Nah, jadi 2 vaksin yang Anda pakai sebetulnya itu tidak berfungsi apa-apa dari hidup Anda. Ya kalau berfungsi, masih kecil. Begitu datang dari cara dipakai saja, vaksin sudah 80%. Kecil 80%. Waktu itu dipakai, udah 68%. Nah, bagaimana kalau dipakai vaksin yang kedua? Makin turun di situ. Makanya kalau Bapak Ibu divaksin, yang unik adalah habis itu Bapak bisa kena lagi, gitu ya. Terus tidak ada sebuah perlindungan bagi tubuh saya. Kok saya bisa masih kan sudah divaksin? Iya, karena vaksinnya memang sudah kadaluarsa, Bapak Ibu. Tetapi pemerintah Indonesia kan semua harus divaksin. Dan kemudian setelah divaksin itu, orang-orang sudah sehat. Nah, fenomena di masyarakat yang sudah tekan, tidak ada keluar rumah, stres, tidak bisa bekerja, kerja dari rumah, tidak bisa ke mall, dan itu menjadi sebuah kondisi yang sebagai manusia, tiba-tiba dikatakan mereka yang sudah vaksin boleh keluar. Lalu mereka vaksin dan mereka keluar, Bapak Ibu. Indonesia ini orangnya dari belakang Bapak Ibu ya. Jadi udah keluar, sudah aja. Kalau kena, ya nanti istirahat. Kalau nggak, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah waktu dari Tuhan. Bapak Ibu kan tahu apa budaya Indonesia. Bapak Ibu, ini yang saya temukan dalam artikel saya baca dari medsos yang saya lihat. Ternyata bahwa orang-orang di negara-negara kembang
cenderung lebih kuat, gitu ya. Bapak Ibu tahu pada saat COVID melanda di Indonesia ya dan di dia tahu bahwa ternyata yang kena dan meninggal kebanyakan itu orang yang comorbid. Jadi punya gula darah tinggi, punya sakit sesuatu dalam, punya comorbid yang dihidupkan obat. Nah, itu orang yang meninggal. Jadi banyak yang meninggal di posisi yang ini. Tetapi jangan ada lihat yang meninggal dari orang-orang yang ada di bawah, gitu ya. Yang penghasilan rendah di bawah. Itu jarang yang meninggal. Anda bertanya kenapa? Begitu ya. Kondisi COVID itu sampai hari ini tidak pernah tahu penyebabnya apa. Kalau ini bilang sebagai sebuah penyakit yang memang ada, kenapa baru muncul hari ini? Nah, kemudian muncullah peristiwa-peristiwa orang yang mengatakan bahwa COVID ini jangan-jangan senjata biologi. Ibu, kondisi cerita itu cukup memusingkan di antara orang-orang. Setelah itu Delta, kematian banyak lagi, dan kemudian di sini dianggap itu sudah selesai. Bapak Ibu Anda tahu lah orang Indonesia. Sebelum ini sudah selesai, rakyat sudah bilang duluan. Gitu ya. Anda mesti bahwa tahun 2022, orang mulai lagi beribadah. 2022 masih beribadah. Ada yang mulainya di bulan April, gitu ya. Tapi ada yang kena, ada yang HP kena juga kecil, begitu ya. Kena lagi dan setelah banyak orang kena, sehat lagi, orang tertentu sudah selesai. Bapak Ibu, ini merupakan vaksin yang terjadi dari vaksin China. China itu masih ada inti ada kekuatannya, tapi besar berlakunya cuma sebentar. Lalu Anda mengerti bertanya sama saya, bagaimana dengan vaksin dari Amerika? Dari Rusia sudah ditolak, dari India tidak bisa masuk, gitu ya. Dari Amerika ada banyak, dari Inggris ada banyak, ada Johnson Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, itu ada banyak yang dari Amerika dan Inggris, dari negara barat. Anda kalau mengerti AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, kalau Anda melihat itu Pfizer saja hari ini sudah dikalahkan di pengadilan dan Pfizer harus membayar denda berjumlah besar sekali. Ini vaksin yang dipakai itu vaksin yang menggunakan modernisasi terhadap DNA. DNA itu dimasukkan beda DNA. Tadi saya melihat sebuah film loh, bahwa kita tuh Tuhan tidak menerima organ yang dicangkok. Setiap organ cangkok yang baru, baik itu ginjal, baik itu merupakan sebuah hati gitu dimasukkan, maka tubuh kita akan mengeluarkan penolakan terhadap barang tersebut. Sampai beberapa waktu, kalau penolakan berhasil diatasi, maka Anda akan hidup dengan autoimun. Sulit kalau Anda mengatakan saya dicangkok ginjal, dicangkok lagi hati, dan kemudian saya sehat, normal kembali. Sulit saya ngomong. Pasti ada penurunan sedikit. Gitu, sedikit. Bapak Ibu, nah fungsi kita menolak itu karena tubuh Anda desain oleh Tuhan supaya tubuh itu menjadi kekuatan yang bisa hidup. Nah, hari ini vaksin yang beredar dari Amerika dan dari Inggris menggunakan modifikasi DNA baru ke dalam tubuh Anda. Dan ini mengakibatkan ada banyak sekali hal yang terjadi antara orang yang divaksin. Misalnya, orang yang menerima vaksin dari yang tadi yang saya dari lihat itu, mereka akan menderita. Mereka akan sakit, autoimun. Ada banyak yang karena paru-paru, ada banyak yang jantung. Mereka menjadi lemah gara-gara disuntik oleh vaksin tersebut. Terutama karena vaksinnya memang dibuat tergesa-gesa.
Kedua, memang vaksinnya itu menggunakan dimasukkan mRNA. Anda tidak pernah tahu dimasukkan itu berapa banyak jumlahnya. Ada yang bertanya sampai pada apakah dimasukkan bersifat logam. Bapak Ibu, saya menemukan dua jurnal yang mengatakan bahwa memang tubuh manusia itu bisa dimasuki oleh nanopartikel. Saya bilang kecil, betul-betul kecil, bahkan milimeter itu masih besar. Ini sejuta lebih kecil. Nanopartikel. Nanopartikel itu dimasukkan. Nah, nanopartikel itu macam-macam jumlahnya. Bisa berbentuk aluminium, bisa berbentuk merkuri, bisa berbentuk graphite, bisa berbentuk formaldehyde. Jadi banyak sekali yang bahannya adalah logam yang itu adalah bentuk nanopartikel. Dalam tubuh Anda gimana? Tidak bisa bantu apa itu. Tetapi begini Pak Ibu, kalau Anda sudah sering disuntik, dan kalau misalnya disuntik itu ada aluminiumnya, ada merkurinya, ada formaldehyde-nya, ada graphite-nya, itu dimasukkan dalam tubuh dan Anda sering sekali. Misalnya Anda sudah suntik sebanyak 5 kali atau 10 kali. Itu zat-zat itu akan berkumpul dan membentuk satu bentukan seperti logam. Nah, bagaimana mengumpulnya? Saya tidak tahu bagaimana. Tapi ada orang tokoh teknologi yang mengatakan bahwa apabila itu menggunakan 5G, itu bisa. Kemudian saya mencari tahu bagaimana jika 5G bisa membuat menyatukan butiran-butiran logam tadi. Ternyata bisa disatukan gitu. Tetapi jumlah suntiknya harus banyak untuk masuk. Pak Ibu, yang saya takutkan adalah bagaimana kalau logam itu nanti digerakkan oleh 5G membentuk satu logam yang namanya adalah merupakan septum, receiver untuk kan sebuah reseptor. Kalau saya lihat, memang hari ini belum ada. Kalau saya lihat memang sulit untuk kita terima dengan akal. Memang saya terima kalau itu melihat seperti belum ada lah seperti ini. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa itu bisa ada. Bapak Ibu, kalau Anda sudah menggunakan vaksin, apakah jalan keluarnya? Tidak, jalan keluarnya ada. Yaitu Anda harus banyak memakan rempah-rempah yang banyak itu. Misalnya adalah dandelion. Dandelion itu adalah makan daun yang namanya merah-merah itu apa dandelion bahasa Indonesia. Yang kedua temulawak. Ketiga kunyit. Keempat bawang putih. Jadi makanan yang orang bilang sudah sehat dari Jawa itu banyak tuh. Tiap hari selama 6 bulan, Pak Ibu. Jadi anggerus sendiri dan minum satu setengah gelas gitu sehari 2 kali 3 kali tiap hari selama 6 bulan. Nah, dengan itu tubuh Anda akan nanti semakin kuat, yaitu misalnya adalah vitamin-vitamin dalam tubuh, mineral-mineral yang harus ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda minum itu setiap hari, itu cenderung akan mengeluarkan seluruh logam dalam tubuh Anda keluar dengan sendirinya. Selama dan minimal sehari 2 gelas atau 3 gelas. Bapak Ibu, cerita ini untuk vaksin menjadi seperti ini sebetulnya bukan sebuah hal yang kayak gak masuk akal. Yang sudah lewat sudahlah. Saya mengerti bahwa kalau Anda melihat orang autoimun sakit banyak sekali, kemungkinan diakibatkan oleh vaksin-vaksin yang diterima masa lalu. Tetapi di Indonesia ada sejarah. Anda harus lihat itu ke luar negeri. Di Amerika
Orang yang menerima vaksin itu jauh lebih sedikit. Sangat yang menerima vaksin lebih sedikit daripada yang tidak mau divaksin. Itu di Amerika. Tetapi di Barat, di Inggris, di Eropa, peristiwa itu cukup banyak. Ini adalah masalah muka bumi. Jadi Bapak Ibu, hari ini harus lakukan. Sebetulnya cerita mengenai vaksin ini 19 Juli 2025 yang lalu, jadi bulan lalu, telah disah IHR, International Health Regulation. Indonesia sudah taken. Dan 193 negara sudah taken terkait dengan fenomena ini. Dan salah satu di sana dikatakan bahwa nanti apabila pandemi terjadi lagi ya, dan kelihatannya bisa terjadi lagi, maka kalau Anda tidak mau menerima vaksin atau menerima pengobatan cure dari pemerintah, Anda akan didenda. Gitu. Itu sudah diundangkan dalam sebuah bentuk di dalam dokumen kesehatan. Bapak Ibu, nah, bisa dinego apa tidak? Ya kalau di Indonesia apa sih yang bisa dinego? Itu orang bilang gitu ya. Bapak Ibu, jadi peristiwa ini orang tidak baik yang tahu, tetapi ini merupakan sebuah tanda yang Anda mengerti. Bapak Ibu, apa yang harus Anda lakukan hari ini? Anda buka saja medsos Anda buka saja cerita tokoh-tokoh, misalnya Presiden Michael Yeadon, ada cerita tokoh-tokoh yang dulunya adalah orang di farmasi dan kemudian keluar. Orang ini bercerita apa? Anda akan melihat ini, ternyata cerita vaksin yang ubah itu, yang baru, yang DNA itu telah mengubah orang. Bayi-bayi itu yang paling kasar, karena paling banyak terima vaksin seperti itu. Jadi bayi itu kasihan hari ini, dia tidak dapat menolak, dia menerima apa adanya, dan itu dimasukkan untuk usia hidupnya makin turun. Nah, usia dia makin turun itu, saya ngerti kenapa depopulasi terjadi. Bapak Ibu, kita ini, hari ini, kalau Anda lihat, Anda tahu bahwa vaksin yang harusnya Anda terima dan saya terima adalah vaksin-vaksin yang umum. Bapak Ibu Anda divaksin BCG. Anda sudah divaksin difteri, gitu ya. Anda sudah divaksin cacar. Itu sudah lama sekali. Dan itu penelitiannya 15 tahun lebih itu. Jadi tapi terkhususkan kepada orang yang ya. Bagaimana pada hari ini menggunakan teknologi tingkat tinggi? Ternyata waktu dilakukan, orang belum tahu seperti apa kondisi setelah ini. Hari ini kita mengalami banyak sekali orang yang sakit, yang akibatkan vaksin. Tapi Bapak Ibu, kondisi itu orang sudah saatnya meninggal mungkin, sakit memang sudah waktunya. Bapak Ibu ngerti ya, bahwa kondisi ini kebanyakan mengakibatkan adanya vaksin yang dilakukan oleh manusia yang ada di darat. Bapak Ibu akan bacakan sebuah kisah. Jadi orang-orang yang menerima vaksin lebih dari 5 kali, maka dipercaya bahwa 7 juta orang sampai 10 juta akan meninggal. 29 juta menjadi disable, jadi mengalami gangguan, tidak mampu sesuatu, tubuhnya jadi terbatas. Jadi ada banyak orang yang menderita. Bapak Ibu, cerita ini tinggalkan bagi Bapak Ibu sekalian dan tidak perlu dibahas dimanapun. Sebab kita tahu bahwa ternyata vaksin ini membuat masalah besar di hidup manusia. Jadi Lydia hari ini itulah yang saya cerita mengenai vaksin. Tapi sekali lagi saya tidak anti vaksin, tapi vaksin apa yang sudah perlu Anda?
Anda kalau memasukkan sebuah vaksin yang masuk dalam tubuh, sekarang kan orang ini mau berkeri, mau jalan-jalan, vaksin dulu. Waduh, repot itu. Karena vaksinnya model yang baru, yang tipenya bahkan Anda tidak tahu modelnya. Jadi vaksin itu masuk dalam tubuh Anda. Hati-hati. Tapi bagaimana mengeluarkannya? Tuhan berikan anugerah yang besar. Gitu, Lindy. Ya. Banyak sekali dari pembahasan Pak Runa yang begitu menarik ya Pak Runa. Tentu kalau kita berbicara vaksin, tadi Pak Runa juga sebut ada jahe, kunyit dan lain-lain yang zaman itu viralnya empon-empon. Gitu. Jadi sampai sekarang, betul, jadi sampai sekarang Bapak Ibu mohon untuk persiapkan terus empon-emponnya menghadapi harus pandemi. Siap sedia di rumah. Siap sedia. Nah Pak Runa, tadi ada beberapa vaksin yang Pak Runa menyebutkan, dari begitu banyak vaksin juga kita tahu bahwa ada yang menyebutkan vaksin tersebut terbuat dari hasil janin yang diaborsi. Nah ini kalau kita lihat dalam pandangan Alkitab sendiri gimana Pak? Karena menjaga tubuh sebagai bait kudus, apakah dengan kita mengambil atau memutuskan menerima vaksin tersebut, kita telah melukai tubuh Kristus gitu. Yang mungkin kalau bisa kita kaitkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Gini. Kalau yang pakai sebuah janin itu ya adrenokrom sebetulnya. Jadi bukan vaksin tapi adrenokrom. Adrenokrom itu dipakai Anda tahu, ini seperti saya katakan dulu, bahwa di Jawa Barat, kumpulan orang-orang itu mengambil satu zat di atas kepala. Dan kepala itu diambil dalam kondisi yang korbannya ini harus menderita. Dalam ketakutan, dalam kondisi yang sesak, itu waktu dia menderita sekali diambil adrenokromnya. Dan zat adrenokrom itu dipakai untuk kesehatan. Nah, kondisi hari ini, itu dipercaya orang-orang akan menerima adrenokrom. Nah, tetapi tidak semua orang bisa menerima adrenokrom. Kalau Anda mengerti bahwa orang yang menerima itu ada sebuah klub, gitu ya. Dan untuk masuk sana, itu akan disiksa. Matanya dipukul sehingga matanya menjadi merah. Bapak Ibu tahu maksudnya ya? Jadi kalau Anda melihat orang yang matanya lebam satu atau merah begitu ya, kemungkinan, saya nggak bilang pas ya, kemungkinan dia tergabung kepada klub itu. Di Indonesia nggak ada, di Indonesia nggak ada yang seperti ini, tapi di Barat itu banyak. Nah itulah diambil untuk kesehatan orang-orang dewasa. Bukan vaksin, tapi adrenokrom. Nah, kisah itu banyak orang mengatakan itu cuma kisah jempol saja. Bapak Ibu, tetapi itu ada. Jadi anak-anaknya hilang, ditambah klub yang matanya ada memarnya, itu ada. Terus yang kalau cerita soal penggunaan zat itu menjadi kesehatan apa? Itu cuma isap jempol. Bapak Ibu berpikir saja seperti apa. Tapi saya katakan bahwa kita sebaiknya menggunakan vaksin versi tradisional. Satu, empon, benar tuh empon. Yang kedua, kalaupun harus suntiklah dengan vaksin yang tradisional yang aman. Dari bibit yang dilengah. Jadi itu dua ya, hanya dua saja. Saya ceritakan kedua ini yang harus Anda pikirkan. Pengembangan dari mRNA, bagi cerita-cerita memasukkan segala sesuatu, menambahkan dalam hidup kita. Tubuh Anda itu didesain oleh Tuhan. Itu menolak, gitu ya. Jadi akan menolak. Makanya kenapa sih orang yang divaksin sekian kali bisa kena? Kan saya berpikir dong, kalau orang tuh sudah divaksin nggak akan kena Bapak Ibu ya. Tapi aneh, jadi aneh. Orang sudah divaksin 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi kena. Ibu ada yang ke sini. Jadi kena COVID gitu maksudnya. Kok bisa? Itu saya tanya, lalu artinya vaksin begitu ya. Nah, cerita ini kan kemudian tutup dan kemudian orang tidak membahasnya lagi. Bapak Ibu, di kisah adrenokrom berbeda dengan kisah vaksin. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa
di vaksin juga ada bahan yang digunakan dari sesuatu yang tanda kutip dilarang oleh Alkitab. Bapak Ibu, kita kembali saja pada yang murni, empon-empon, atau kayak yang tradisional sekali, gitu ya. Itu yang mungkin Anda bisa gunakan. Tapi saya mengerti bahwa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan anugerah yang besar seluruhnya. Gitu ya nih. Saya jadi ingat Pak, waktu COVID sedang tinggi-tingginya dari 2020, 2021 kan banyak orang yang kehilangan gitu. Dan ada beberapa orang, mungkin saya salah satunya yang memang menolak vaksin itu Pak. Dan saya lihat di sosial media itu kan terbagi jadi dua kubu ya. Yang pro vaksin COVID-19 dan yang kontra vaksin COVID-19 ini. Dan mereka berdua punya dasarnya masing-masing. Dan setelah sekarang 2025 akhirnya kita dibukakan oleh banyak rahasia yang sebelum-sebelumnya itu Pak. Jadi menurut saya apakah kita sebagai anak Tuhan harus lebih lagi menggali sesuatu. Ibaratnya kalau memang ada sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita ketahui, bukankah sebaiknya kita melakukan penelitian dulu sendiri, browsing sendiri, mencari tahu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan dan baru akhirnya mengatakan ya terhadap ibaratnya karena yang kemarin kan dijadikan kewajiban ya Pak, mandatory vaksin itu kan. Ibaratnya kita nggak bisa keluar kota, kita nggak bisa terbang tanpa vaksin itu. Tapi kalau sekarang kan seakan-akan sudah tidak dibahas lagi. Padahal korbannya itu peraturan itu hilang ya. Udah hilang. Padahal korbannya tuh banyak dari hasil vaksin itu. Artinya bagaimana sih Pak kita tuh bisa mengambil keputusan untuk menerima vaksin sebagai solusi buat tubuh kita atau menolaknya, karena tidak sedikit juga yang memiliki pandangan bahwa kalau saya mengambil vaksin atau saya tidak mengambil vaksin berarti saya tidak percaya kepada perlindungan Tuhan. Begini, sebetulnya kalau saya bilang tidak cuma dua kubu ya, menolak atau menerima. Menolak saja, banyak-banyak itu. Menolak gara-gara pegangan sebuah keyakinan. Jadi Tuhan akan membuat akhir zaman begini-begini. Akhir zaman kayak akhir zaman nolak biasanya. Tapi ada orang yang nolak karena akhir zaman. Orang nolak karena saya tidak mengerti ini apa. Gitu ya. Tidak mengerti, tidak mau terima. Ada yang mengatakan, saya nolak yang ini karena yang ini terkait dengan Barat punya, tapi saya mau terima yang dari Asia. Gitu. Jadi ending memang terima atau tidak kan, tapi alasan itu banyak kali begitu. Nah, Bapak Ibu begini, sebetulnya tidak semua manusia kan bisa meneliti. Jadi kondisi seperti ini itu kan adalah putusan seseorang. Kalau misalnya untuk keluar negeri itu sebuah hal yang penting, ya dia mau mengambil vaksin gitu ya. Dia sudah bisa mengerti. Kalau saya katakan begini, kalau Anda mau terima vaksinnya, selama Anda mengerti, Anda tahu, dan Anda bisa mengatasinya, lakukan. Tetapi kalau Anda tidak tahu, tidak mengerti, atau Anda sudah mengerti itu untuk apa, jadi Anda tidak mau ambil, itu juga baik. Jadi sebuah keputusan Anda ambil tidak, Anda harus bisa menjawabkannya sama Tuhan. Bapak Ibu ini ya satu. Jadi ini yang harus Anda katakan. Anda nggak boleh begini, pemerintah yang suruh. Bapak Ibu hati-hati loh. Pemerintah ingin melakukan yang baik untuk semua warga negaranya. Dan pemerintah dalam hal ini, itu tertutup mata terhadap agama seseorang. Intinya ini baik, dia dengarkan ini baik, dia terapkan. Kalau nanti ada sesuatu yang menyimpang di lapangan, ada kematian atau kecelakaan karena vaksin ini, lihat dari jumlah saja. Kalau itu adalah 1 dari 100, berarti terus, gitu ya. Karena 1% dianggap tidak berpengaruh, gitu ya. Jadi pemerintah melihat sebuah tingkat persentase. Jadi itulah yang dilakukan pemerintah. Itu juga bagus, sudah naik. Tapi kenapa bisa meninggal? Ya karena apesnya dia lahirlah. Nah, Pak Ibu, inilah keputusan yang Anda harus ambil bagi orang percaya hari ini. Kalau Anda mau ambil, Anda ambil. Tetapi sudah mengerti itu apa, sudah mengerti itu bagaimana, Anda tahu tingkat kepentingannya, Anda ambil. Jika Anda cuma ambil, tidak apa selama Anda mengerti,
Anda sudah tahu itu tentang apa, Anda boleh kaitkan semuanya. Ini yang agak susah. Yang berikutnya adalah yaitu orang yang mengatakan bahwa nanti di vaksin itu dimasukkan sesuatu yang mengandung chip gitu ya. Nah, cerita itu walaupun tidak ada di vaksin kita, tetapi telah dimodifikasi gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, mungkin dalam jangka waktu, bukan dalam jangka waktu yang dekat di sini. Ya sekitar. Kalau di sini sudah mulai berjaga, ya saya mendukung saja gitu ya. Jadi boleh saja. Dalam debatan kubu dengan kubu ini, muncul sebuah ide. Pokoknya kalau kamu ngambil, kamu tidak ikut Yesus, kamu ikutnya setan. Gitu. Waduh, nah, pertentangan dua kubu jadi berat. Bapak Ibu ingat ya, peristiwa vaksin dan tidak vaksin sudah memecah gereja banyak loh Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu hari ini, Bapak pasti tahu di mana tempat gereja-gereja yang terima tidak terima yang terjadi perburukan. Besar Bapak Ibu, besar. Di Indonesia besar kali. Besar. Bapak Ibu, kenapa? Karena dikaitkan dengan iman. Jadi itu mulai ributnya karena masa itu. Kita harus melihat bahwa peristiwa yang kemarin, yang COVID kemarin itu merebak, yang belum selesai sampai hari siapa yang membuatnya ke Amerika atau China dulu Amerika, Amerika dulu China. Itu merupakan sebuah pelatihan. Peristiwa pelatihan yang terjadi di masa akhir zaman. Yang sebetulnya nanti belum terjadi. Baru pelatih. Jadi ada ngambil, nggak tahu karena apa gitu ya. Tetapi kita harus ngerti bahwa nanti ke depan sesuatu akan terjadi. Anda sekarang siap-siap loh, ya ini Lydia siap-siap toh. Siap-siap itu apa? Ada orang mengatakan hari ini, wah kalau begitu saya akan masuk ke desa-desa. Jadi pindah ke desa, beli tanah di desa, dia belajar nanti. Cerita sok pergi ke desa, ke kota kecil yang daerah pedesaan maju ya, kecil lah. Kemudian mau beli tanah-tanah, mulai tanam sendiri, tumbuhan sendiri, atau ternak sendiri, sudah mulai banyak. Sudah mulai di mana-mana. Saya tuh lagi berpikir, apakah peristiwa ini merupakan hal yang penting atau tidak? Apakah cerita ini merupakan hal yang harus dilakukan sekarang apa tidak? Bapak Ibu, hari ini saya masih berpikir, saya belum ambil keputusan. Jadi saya mengerti bahwa nanti ke depan Anda akan sulit untuk menolak. Ini sudah, jadi Anda benteng sudah buat. Tapi Anda bisa lari ke tempat kota kecil atau desa. Karena tidak pernah ada yang bisa masuk sampai ke desa. Kan ada kan kita nanti, kalau aktris berkuasa dia akan mengusir semuanya. Tidak. Masih ada tempat yang bisa kita lari. Orang Israel bisa lari ke Jordania kok. Ada tempat di mana Anda bisa lari ke kota kecil yang tidak banyak. Kalau kota besar pasti sudah dipegangi semua. Sudah menggunakan sistem, sudah semuanya. Tetapi Anda lihat hari ini, orang-orang desa yang tidak pakai handphone juga banyak. Bapak Ibu, Anda berKTP Anda. Di KTP Anda, ada orang masih banyak, ini juga banyak orang yang KTP sendiri. Nomor KTP, nama, alamat. Alamatnya dulu. Jalan Pancasila Sakti RW 2 RT 1. Itu Pancasila Sakti, tidak pakai nomor loh Bapak Ibu. Jalan Pancasila Sakti RT 2 RW 1. Desa Jaya Sakti. Tidak ada nomornya loh Bapak Ibu.
Berapa banyak orang yang KTP seperti itu? Masih banyak banget Bapak Ibu. Mengerti bahwa di Indonesia itu orang begitu banyak. 300 juta di 2030. Itu banyak banget Bapak Ibu. Dan tidak semuanya bisa diambil oleh pemerintah. Bapak Ibu mengerti bahwa antikris itu cuma merintah di kota-kota besar. Antikris akan berkuasa di kota-kota besar. Tapi kota-kota kecil tidak bisa dikasih antikris. Ke tempat itulah orang akan lari. Saya sendiri mesti berpikir bahwa ini saya harus lihat waktunya nih. Kapan waktunya? Bahwa itu bisa benar jadi. Tetapi Bapak Ibu, hamba Tuhan tiap kota berperang, kan berdoa bagi kota tanya. Jadi Anda berkata, saya mau pindah Pak. Nanti dulu, Tuhan suruh Anda kemana? Kalau Anda di Jakarta, Anda di Malang, Anda kota besar Bandung, kota besar Semarang, kota besar Surabaya, dan Tuhan minta Anda ada situ, tetap di sana. Gitu ya, tetap di sana. Jadi itulah fungsi hamba-hamba Tuhan ada di tiap kota untuk menjadi orang yang berdoa pada Tuhan. Jangan lari loh Bapak Ibu, ini penting nih, jangan lari. Wah, ya kalau semuanya lari ya habis kok. Ke gereja gimana? Ingat ya, gereja Tuhan itu adalah tempat yang cerah. Tempat di mana sebuah karunia dicurahkan, jadi terang bagi kita sekitarnya. Bapak Ibu. Nah, tetapi saya melihat orang sudah banyak yang pindah. Saya sudah melihat kondisi seperti ini. Saya belum tahu waktunya, tapi nanti mungkin saya akan cerita ke Bapak Ibu sudah tiba dan dekat waktunya. Gitu ya, ini Lydia. Baik Pak Rona, yang ada di kota tidak boleh melarikan diri Pak Rona, tapi kalau kita berbicara atau kita mengingat kembali pandemi awal-awal itu kan sesuatu yang baru buat kita ya Pak ya. Kita tidak ada persiapan, tidak ada pengetahuan. Lalu kemudian didukung dengan berita yang mengatakan bahwa sekian ribu orang meninggal. Yang akhirnya membuat kita takut, akhirnya mengambil keputusan untuk saya harus segera vaksin. Nah ini kira-kira gimana Pak? Kita bisa membedakan antara hikmat manusia ataupun hikmat Allah supaya ketika kita tetap berada di kota ini, yang tadi Pak Rona bilang bahwa tidak usah meninggalkan, kalau Tuhan mau kita tetap ada di kota besar, ya lakukan yang terbaik. Nah ini membedakan hikmat di saat tertekan Pak, kemungkinan ya. Karena berita yang didompleng lewat sosial media itu kan cukup menguras tekanan emosional ya Pak ya. Akhirnya orang memilih untuk mencari solusinya dengan ya sudah saya menyerahkan diri untuk vaksin. Yang walaupun dia mengetahui bahwa kandungan dari vaksin tersebut bisa merusak tubuhnya ataupun dengan keadaan terdesak seperti butuh identitas untuk bisa tetap melanjutkan hidup kayak penerbangan peraturan-peraturan itu. Nah ini kira-kira bagaimana Pak kita bisa membedakan hikmat ini? Ini masalah Indonesia ya. Nah ini masalahnya adalah orang itu jadi kalau sudah ruwet ya manusia vaksin tekanan dari pemerintah Bapak Ibu hari berdoa. Ini kalau dibahas akan selesai. Karena saya mengerti kok, kondisi orang mulai giah. Saya ini vaksin atau tidak vaksin? Dua-duanya benar di dalam Tuhan. Kalau Anda ambil karena Tuhan. Anda nggak ambil, Anda tidak ambil karena Tuhan. Yang jadi sulit adalah, waktu ini dibincang di antara teman-teman, di antara keluarga, wah tekanannya banyak sekali. Padahal orang yang berbicara menekan juga tidak tahu apa yang terjadi. Nah itu penting ya. Jadi ini kalau dibahas seru, padahal yang gak seru itu juga bertanya dalam dirinya. Bapak Ibu, pelatihan apa sih yang kemarin COVID itu? Untuk Anda berdoa sama Tuhan. Aku akan mengambil. Gak apa-apa, ambil aja. Aku tidak akan mengambil. Saya gak usah ngambil. Tetapi jangan saling mempengaruhi. Ditambah lagi bahas, tidak rohani, waduh, tidak rohani, setan kejahatan, waduh, itu diomongkan begitu banyak di dalam sebuah situasi keluarga, teman dekat, pertemanan, perkumpulan dibahas, waduh, kondisi tidak baik. Bapak Ibu hari ini berdoa, kalau Anda harus ngambil vaksin,
Karena sebuah kondisi Anda harus bekerja, itu merupakan sebuah tuntutan dari perusahaan penerbang. Nah, kebanyakan begini, kenapa vaksin? Ya saya mau ke mall. Waduh lah itu Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa terima, ya mall kayak itu nggak bisa terima gitu. Tapi kalau Anda mengambil karena itu merupakan sebuah perintah dari atasan, karena semua fenomena, Anda mengambil. Tapi ingat, waktu Anda mengambil selalu ada Anda harus apa ambil. Jadi mengambil sebuah vaksin ada tanggung jawab yang Anda ambil juga. Anda nggak ngambil vaksin ada tanggung jawab yang tidak Anda ambil juga. Bapak Ibu, ini harus doakan sungguh-sungguh. Dan itulah saatnya pelatihan itu supaya Anda betul-betul mengerti dalam hidup Anda mana suara Tuhan, mana hendak pribadi. Jadi Anda tidak melakukan karena saya ikut dia aja, dia. Oh, enggak. Baik. Anda mengambil adalah karena ini tugas saya. Bapak Ibu, pelatihan sudah selesai ya, hari sudah selesai. Ini dampaknya saya bisa bahas yang sudah selesai di ini. Kita tahu dampaknya banyak. Tapi ini terjadi lagi ke depan. Bapak Ibu lihat ya, ini kalau terjadi lagi ke depan, Anda tinggal melakukan latihan dan Pak Dona mengatakan bahwa harus berdoa, harus benar-benar mendekat dengan Tuhan. Karena pun ini ada satu pernyataan juga dari seseorang yang kalau bisa dibilang ini hamba Tuhan juga yang menyatakan bahwa ketika kita menghadapi COVID ini, spiritual itu menjadi yang paling utama. Coba kita lihat video satu ini. Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Apa aja, Pak? Sudah direncanakan tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2015. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019. Oke. Gitu. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain, Pak? Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ide. Identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu, Pak? Time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Ah. Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. Yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Udang di balik batu. Sains hanya melihat batunya. Oke. Karena konsep sains hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual? Bukan data spiritual, ini intelijen, Pak. Oke. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan COVID ini. Kurang lebih seperti itu Pak Rona. Jadi banyak pun yang sudah berkata bahwa ini sebenarnya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bahkan sudah dipraktikkan di kota-kota sebelum di Indonesia, di bangsa-bangsa sebelum di Indonesia. Dan kedepannya kemungkinan akan ada hanya untuk tujuan-tujuan tertentu Pak. Nah ini kita memandangnya seperti apa? Bagaimana kita menghadapi tekanan dari pemerintahan juga nih Pak. Mengenai harus vaksin, dipaksa harus ini, harus tunduk, harus taat gitu. Kalau tidak akan ada beberapa penghakiman, konsekuensi yang diambil gitu Pak. Nah, ini kalau cerita tadi betul udah banyak ya orang yang ngomong gitu ya. Begini, sebetulnya kalau kita tahu ya menjadi orang percaya, orang Kristen. Anda dan saya menjadi orang Kristen. Engkau akan mengalami aniaya dalam banyak hal. Kita menjadi orang Kristen tidak aniaya kok. Jadi menjadi Kristen itu akan menerima hal yang sulit. Jadi kalau Anda berkata, engkau akan diberkati terus. Nanti dulu. Diberkat ada masa sulitnya ada. Jadi itulah proses perkembangan hidup manusia. Nah, nanti di akhir zaman, di akhir zaman, orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh akan sulit hidup. Apa? Karena dipepet. Nah kalau Kristennya nggak sulit gimana? Ya enteng aja gitu ya. Tetapi orang yang Kristen sungguh-sungguh akan mulai dipepet. Karena dia harus menjaga
bagaimana situasi di muka bumi yang cocok dengan iman dia. Nah, jaganya ini kita harus bersama-sama. Anda harus membuat koneksi wilayah antara kota dan desa dan tertentu harus Anda buat. Anda harus membuat koneksi kepada banyak orang. Karena nanti orang yang Anda hadapi adalah orang dekat dengan Anda. Teman-teman yang Anda punya, keluarga Anda yang Anda bersama dengan Anda hari ini, mungkin juga orang-orang yang dekat sama Anda hari ini, akan mungkin menjadi musuh gitu ya. Jadi inilah latihan kemarin itu untuk melatih bagaimana diri Anda bisa mengatakan, aku akan terus bersama dengan Tuhan. Masih banyak kok orang seperti masih banyak yang bersama Tuhan, masih banyak. Saya tahu cerita saya hari ini tidak enak didengar. Gitu. Apa yang saya sampaikan hari ini, Anda akan bilang, ini omongan kosong nih. Ini cuma sekedar, ini omongan orang yang lemah nih. Ini cuma konspirasi, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda lihat, kenapa itu terjadi? Sebuah peristiwa yang membuat Anda semakin sulit akan terjadi. Nah, kalau Anda sudah berlari dengan ini, Anda terbiasa dengan hal seperti ini, engkau akan terus berlari. Tapi kalau engkau nggak biasa dengan ini, larimu semakin lemah dan semakin pelot. Bapak Ibu, Anda lihat ini. Anda tidak harus pergi ke desa, tidak harus masuk ke dalam membeli sapi atau menanam pohon, tidak. Tetapi Anda harus berpikir, apa yang terbaik harus Anda lakukan, apa bisa terjadi. Terjadi ya belum tentu gitu ya. Tetapi Anda harus berpikir, apabila terjadi. Di muka bumi ini, kesehatan manusia, orang hidup hari ini, itu adalah rata-rata usianya 63 tahun loh Bapak Ibu. 63 tahun di Indonesia. Jadi bukan 70-80, 63 di Indonesia rata-rata segitu. Anda harus lihat nih, 63 gimana caranya. Ibu mengerti ya, jadi kondisinya seperti ini. Anda harus mencoba, Anda harus melatih hidup Anda di tempat yang mungkin Anda sulit melakukan, tapi itulah yang terjadi. Gitu, jadi dia. Mulai